warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami konfirmasi terkait dengan anggaran dana desa yang mana diperuntukkan untuk masyarakat dan dari masyarakat. Demikian informasi yang kami dapatkan. Ya, Pak Camat, saya lihat untuk wilayah kita khususnya di Kecamatan Arus Selatan ini berapa desa, Bang? Ya, di Arus Selatan ada 13 desa dan 7 kelurahan. Nah, dari desa itu saya dengar informasi kan ada dana transfer ya? Ya, Baik. betul. Nah, dana transfer itu fungsinya apa aja, Pak Camat? Ya, dana transfer itu terbagi menjadi dua, yaitu dana desa dan alokasi dana desa. Kalau dana desa itu, ya, dana desa itu untuk pembagiannya dari Kemendes dan Kemendagri, sementara alokasi dana desa itu bersumber dari APBD Kabupaten Kota Kendal. Oh, berarti murni APBD ya? Ya, yang ADD. ADD-nya. Kalau DD-nya berarti APBN. DD-nya APBN. APBN. Betul. Nah, kalau kita melihat dari regulasi yang ada dalam pengelolaan itu, camat sebagai apa di situ? Ya, dalam konteks ADD dan DD, camat selaku monitoring, tetapi bukan auditor karena tentu kita sudah memiliki APIP, yaitu inspektorat sebagai APIP dibantu dengan pengawas teman-teman dari APH, baik itu kejaksaan, kepolisian dan lain-lain. Camat sebatas hanya melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik yang ada di desa masing-masing. Alhamdulillah kami setransparan mungkin bahwa kita bekerja sama dengan inspektorat. Tim kami di PMD selalu mengagendakan setiap bulan turun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan serapan baik itu dana desa dan ADD. Dan alhamdulillah untuk wilayah Arus Selatan ini sampai dengan saat ini masih dalam kondisi wajar. Desa-desa mampu mempertanggungjawabkan keuangannya secara baik, dan tentu ini juga tidak lepas dari bantuan dari teman-teman inspektorat dan teman-teman APH juga yang turut mengawasi, sehingga memang desa saat ini betul-betul diawasi semua pihak, sehingga potensi untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran anggaran itu sudah semakin minim. Nah, kalau dalam konteks APH, aparat penegak hukum nih, apakah pihak penegak hukum kepolisian atau kejaksaan atau yang mana, Bang? Ya, maksud kita APH dalam hal ini turut mengawasi saja karena bukan mengaudit, karena dalam artian turut melakukan pembinaan. Oh, monitoring. Jadi, juga ya, turut melakukan pembinaan. Misalnya kadang-kadang beberapa desa ketika ragu dalam proses pengerjaan fisik dan anggaran, mereka bertanya kepada APH supaya bagaimana ke depan tidak ada hal-hal yang berpotensi melanggar hukum. Oh, mungkin harapannya apa? Ya, harapannya memang dana desa dan ADD ini adalah milik masyarakat desa dan harus dilaksanakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam penggunaan DD dan ADD. Dan tentu ini pengawasannya sudah ketat, diawasi semua pihak, dan saya dorong juga pemerintah desa agar transparan. Ketika ada penggunaan ada APBD, silakan dipampang di masing-masing pelang desa sehingga masyarakat turut mengawasi, karena memang dana desa dan ADD ini dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Oke, makasih. Saat ini kan kita melihat khusus untuk kebersihan kota kan sudah lumayan terlihat ya. Namun dari segi sektor penerangan, saya lihat dari beberapa lokasi di kelurahan-kelurahan cukup juga rawan, banyak lampunya tidak Nah, sampai sejauh mana Pak Camat selaku wilayah? Ya, kemarin kita sudah melakukan rapat internal dengan para lurah. Jadi untuk khusus lampu penerangan jalan yang sifatnya
di jalan-jalan gang yang mana penerangannya butuh untuk aktivitas masyarakat khususnya di malam hari, maka melalui dana kelurahan ada beberapa kelurahan yang sudah menganggarkan baik itu pemasangan baru seperti Mendawai Seberang maupun Mendawai. Ada juga yang telah menganggarkan perbaikan seperti Raja Seberang dan Madurejo dan lain-lain. Intinya bahwa pihak kelurahan melalui dana kelurahan juga berpartisipasi dalam memperbaiki aset-aset lampu, terutama bukan jalan protokol tetapi jalan-jalan gang agar bisa memberikan penerangan kepada masyarakat. Nah, sementara untuk lampu PJU, penerangan jalan umum yang sifatnya jalan-jalan protokoler, itu memang kewenangannya ada di Dinas Perhubungan, maka kapasitas kami selaku kewilayahan bermohon agar bisa dilakukan perbaikan, dan tentu ini adalah kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi permasalahan PJU yang banyak mati di Kota Pangalaman bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kalau kita melihat Pak Camat juga termasuk jaringan-jaringan kabel di tengah jalan tuh, ini kan keindahan kota sudah mulai terusik dengan pandangan. Sampai sejauh mana nanti Pak Camat ini? Ya, harapan kami sebenarnya tentu apabila tidak ada regulasi yang khusus mengatur tentang jaringan kabel, maka tentu ke depan akan semakin semrawut. Harusnya khusus misalnya para pelaku TV digital harusnya jangan sembarangan dalam menginstalasi kabel, karena semakin banyak TV digital yang ada di Pangkalambun, ketika tidak bisa berkolaborasi dari tiang dan sebagainya, maka semakin banyak tiang dan semakin banyak kabel. Kita perhatikan terkadang dalam satu titik bisa sampai 3-4 tiang. Ini menurut kami kurang mempercantik keindahan kota. Oleh karena itu harusnya ada regulasi khusus yang mengatur. Mungkin ada harapan sedikit Pak, baik kepada masyarakat dengan ada penerangan jalan maupun kabel-kabel yang dianggap sedikit mengurangi pemandangan kota. Ya, harapan kami mudah-mudahan permasalahan PJU ini bisa tuntas dengan cepat dan dengan baik. Harapan kami kepada masyarakat turut menjaga fasilitas negara, serta apabila ada kerusakan atau lampunya mati segera berkomunikasi dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Perhubungan, agar mudah-mudahan bisa menjadi atensi untuk diperbaiki dan dianggarkan. Oh, terima kasih.